Haleluya, haleluya. Tuhan baik bagi kita semuanya. Shalom. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya kita kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan baik bagi kami, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kembali kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus menjamah kami semuanya. Berikan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Berbicaralah Tuhan karena kami siap dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semuanya. Kembali pagi hari ini kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan masih dalam tema yang sama, mengenal Tuhan secara pribadi. Namun pada hari ini dengan bagian atau judul yang berbeda, yaitu pengenalan akan Tuhan secara pribadi, memberikan keyakinan yang kokoh. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan secara pribadi memberikan keyakinan yang kokoh. Ya, mengenal Tuhan secara pribadi memberi keyakinan yang kokoh. Puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam dua surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang diberitakan, apa yang disampaikan tentang Yesus yang mulia, Yesus yang adalah Raja yang berkuasa, Yesus yang adalah Juru Selamat, penebus dosa dunia, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit dari kematian, memberikan hidup yang kekal dan naik ke surga, memerintah sebagai Raja, segala Raja, dan akan datang kembali. Yang diberitakan, yang disaksikan ini adalah kesaksian pribadi. Sebab itu Petrus berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ini bukan cerita dongeng. Ya, seperti tentang Yesus naik, Yesus dimuliakan dan Yesus naik ke surga. Itu bukan cerita dongeng. Ya, itu bukan film-film Hollywood, tetapi itu benar-benar terjadi. Sebab itu Petrus berkata, hal itu kami lihat sendiri. Hal itu kami alami sendiri. Pengenalan itu kami alami sendiri. Yesus dimuliakan, kami alami dan kami lihat sendiri bagaimana Yesus dimuliakan. Ya, di atas gunung kemuliaan. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya. Sama seperti Petrus, Rasul Yohanes juga berkata di dalam surat yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang selanjutnya dikatakan, surat Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang. Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Jadi
Mengenal Tuhan secara pribadi memberikan kita keyakinan yang kokoh. Yang pertama, keyakinan yang kokoh akan keselamatan. Keyakinan yang kokoh akan hidup yang kekal. Mengenal Tuhan secara pribadi memberikan keyakinan yang kokoh akan keselamatan. Orang yang telah mengenal Yesus, ia pasti memiliki keyakinan yang kokoh. Dia tidak akan digoyahkan lagi. Sebab ia mengalami, ia mengenal Tuhan secara pribadi. Ia pasti memiliki keyakinan akan keselamatan, keyakinan akan hidup yang kekal. Kalau ditanya bagaimana dengan kita sekarang, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau memiliki keyakinan akan keselamatan? Apakah engkau pasti diselamatkan? Apakah engkau pasti masuk surga? Apakah engkau pasti memperoleh hidup kekal? Apakah engkau nanti saat mati pasti bersama Tuhan di dalam kemuliaan atau di dalam api kebinasaan? Orang yang mengalami ataupun mengenal Tuhan secara pribadi, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia akan memiliki keyakinan itu. Dia akan memiliki kepastian keselamatan. Itu sebenarnya keselamatan itu bukan sekedar hanya percaya kata-kata, tetapi keselamatan itu dikatakan firman Tuhan menerima Yesus, menerima pribadi Yesus di dalam hidup. Percaya kepada firman artinya menerima firman itu. Menerima Yesus di dalam hidup. Percaya pada Yesus artinya menerima Yesus. Ini adalah pertemuan pribadi. Ini adalah pengenalan pribadi. Waktu seperti orang yang membuka pintu rumah. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk. Waktu orang mendengar firman Tuhan, mendengar berita Injil, mendengar perkataan Tuhan, kemudian dia percaya dan dia membuka hati dan dia berkata, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka kita berkata, Yesus akan masuk. Dan Yesus akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menyatakan diri secara pribadi. Dan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia ada di dalam rumah kita. Artinya ia ada di dalam hidup kita. Dan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan pasti memiliki keyakinan yang kokoh. Akan keselamatan. Akan hidup kekal. Akan kebangkitan. Akan kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaan sebagai Raja dan akan menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan mempunyai keyakinan yang kokoh saat ia memberitakan firman, saat ia bersaksi, ya, saat ia menceritakan tentang Tuhan. Sebab itu dia tidak akan goyah, sebab ia mengalami seperti orang buta. Waktu ia ditanya, waktu ia disembuhkan oleh Tuhan. Orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian orang buta memuliakan Tuhan. Kemudian ahli Taurat orang Farisi berkata, hei engkau tidak tahu siapakah yang menyembuhkan engkau? Dia berkata dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Kemudian ahli Taurat orang Farisi yang tahu hanya melalui kitab-kitab saja berkata, engkau tidak tahu. Bagaimana engkau berkata dia adalah Mesias? Kemudian orang buta itu berkata, ya, aku tidak tahu, tetapi aku tahu tadinya aku buta, namun sekarang aku melihat. Ia menceritakan tentang pertemuan atau perjumpaan pengenalan pribadinya dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi tidak akan goyah. Ia akan bersaksi dengan mantap. Ia akan bersaksi dengan penuh keyakinan. Sebab dia telah mengalami Tuhan. Sebab dia telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada hal yang bisa menggoyahkan sama sekali. Kalau kita sudah bertemu dengan seseorang,
Kita sudah mengenal misalnya dengan presiden, kita sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah bertemu dengan Pak Jokowi, sudah jabat tangan, sudah makan sama-sama. Dan kemudian kita bertemu dengan orang lain dan kita bisa berkata dengan mantap, saya sudah bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Walaupun orang itu berkata, tidak mungkin, tapi kita tetap dengan mantap, saya sudah bertemu, bahkan saya sudah makan dengan dia, duduk bersama dan makan dengan dia. Sekalipun orang itu berkata, tidak mungkin, itu tidak benar. Mungkin bagi dia tidak percaya, tetapi bagi kita yang mengalaminya, kita dapat memberi kesaksian. Demikianlah orang yang mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Dia akan bersaksi ataupun menceritakan Tuhan dengan penuh keyakinan. Dia akan memiliki keyakinan yang kuat saat dia membagikan firman Tuhan, saat dia membagikan kesaksian, saat dia menceritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doa saya, kita semuanya memiliki pengenalan Tuhan secara pribadi. Kita memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan. Keyakinan yang kokoh saat kita menceritakan atau memberitakan kesaksian tentang Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saat kami percaya kepada Engkau, Engkau lah yang datang kepada kami terlebih dahulu. Engkau Tuhan yang hidup yang datang menghampiri kami, yang mau berinteraksi dengan kami. Engkau yang datang yang mau mengenal kami, menyatakan dirimu kepada kami secara pribadi. Dan saat kami percaya dan menerima Engkau, lebih lagi kami dapat melihat dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu itulah, pernyataan itulah yang berikan kami keyakinan yang kokoh, kehidupan dan keselamatan. Berikan kami keyakinan yang kokoh untuk menjadi saksi-Mu hidupnya. Terima kasih Bapa, syukur atas semua firman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mendengar firman Tuhan diberikan keyakinan yang kokoh akan keselamatan, keyakinan kokoh menceritakan tentang kebaikan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.